Cerita kali ini yaitu kisah kerasukan setan paling menakutkan di Amerika dari tahun 1920-an terhadap Anna Eklund. Pada akhir 1920-an, berita tentang sesi intens pengusiran setan yang dilakukan pada ibu rumah tangga yang kerasukan setan telah menyebar seperti api di Amerika Serikat. Selama pengusiran setan, wanita yang kerasukan itu mendesis seperti kucing dan melolong seperti sekawanan binatang buas, dan tiba-tiba lepas. Dia melayang di udara dan mendarat di atas kusen pintu. Imam yang bertanggung jawab mengalami serangan fisik yang membuatnya gemetar. Ketika air suci menyentuh kulitnya terbakar. Wajahnya bengkok, mata dan bibirnya membengkak sangat besar, dan perutnya pun menjadi keras. Dia muntah 20-30 kali sehari. Dia mulai berbicara dan memahami bahasa Latin, Ibrani, Italia, dan Polandia. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan peristiwa ini? Anna Eklund, yang nama aslinya mungkin Emma Smith, lahir pada tanggal 23 Maret 1882. Antara Agustus dan Desember 1928, sesi intens pengusiran setan dilakukan pada tubuhnya yang kerasukan setan. Anna dibesarkan di Marathon, Wisconsin, dan orang tuanya adalah imigran Jerman. Ayah Eklund, Jacob, memiliki reputasi sebagai pecandu alkohol dan wanita. Dia juga menentang gereja Katolik, tapi karena ibu Eklund beragama Katolik, Eklund dibesarkan di gereja. Pada usia 14 tahun, Anna mulai menunjukkan perilaku aneh. Dia menjadi sangat sakit setiap kali dia pergi ke gereja. Dia berpartisipasi dalam tindakan seksual yang intens. Dia juga mengembangkan pola pikir jahat terhadap para imam dan muntah setelah menerima komuni. Arti komuni sendiri dalam agama Katolik adalah roti dan anggur yang telah dikonsekrasi dan dibagikan kepada seseorang yang telah dibaptis secara Katolik. Anna menjadi sangat ganas ketika berhadapan dengan benda-benda keramat dan suci. Jadi, Eklund berhenti menghadiri gereja. Dia jatuh ke dalam depresi berat dan menjadi penyendiri. Diyakini bahwa bibi Anna, Mina, adalah sumber serangannya. Mina dikenal sebagai penyihir dan juga pernah berselingkuh dengan ayah Anna. Keluarga Eklund mencari bantuan dari gereja lokal. Di sana, Anna ditempatkan di bawah asuhan pastor Theophilus Riesinger, seorang ahli pengusiran setan. Pastor Riesinger memperhatikan bagaimana Anna bereaksi keras terhadap benda-benda keagamaan, air suci, doa, dan ritus dalam bahasa Latin. Untuk memastikan apakah Anna tidak memalsukan serangan, Pastor Riesinger menyemprotkan dengan air suci palsu. Anna tidak bereaksi. Pada tanggal 18 Juni 1912, ketika Anna berusia 30 tahun, Pastor Riesinger melakukan eksorsisme padanya. Dia kembali ke dirinya yang normal dan bebas dari kerasukan setan. Selama tahun-tahun berikutnya, Anna mengklaim bahwa dia disiksa oleh arwah ayah dan bibinya yang sudah meninggal. Pada tahun 1928, Anna meminta bantuan Pastor Riesinger lagi. Tapi kali ini, Pastor Riesinger ingin melakukan pengusiran setan secara rahasia. Jadi, Pastor Riesinger meminta bantuan seorang pastor paroki Santa Joseph, yaitu Pastor Joseph Steiger. Pastor Steiger setuju untuk melakukan eksorsisme di parokinya, yaitu paroki Santa Joseph di Earling, Iowa yang lebih pribadi dan terpencil. Pada tanggal 17 Agustus 1928, Anna dibawa ke paroki. Sesi pertama pengusiran setan dimulai keesokan harinya. Pada eksorsisme ada Pastor Riesinger dan Pastor Steiger, sepasang biarawati dan pembantu rumah tangga. Selama eksorsisme, Anna keluar dari tempat tidur, melayang di udara dan mendarat tinggi di atas pintu kamar. Anna juga mulai melolong sangat keras seperti binatang buas. Selama 3 sesi eksorsisme, Anna Eklund buang air besar dan muntah secara besar-besaran, menjerit, mendesis seperti kucing, dan mengalami distorsi fisik. Kulitnya mendesis dan terbakar ketika air suci menyentuhnya. Ketika Pastor Riesinger menuntut untuk mengetahui siapa yang merasukinya, dia diberitahu banyak. Setan itu mengaku sebagai Beelzebub, Yudas Iskariot, ayah Anna, dan bibi Anna, Mina. Iskariot ada di sana untuk memimpin Anna bunuh diri. Ayah Anna berusaha membalas dendam karena Anna telah menolak hubungan seksual dengannya ketika dia masih hidup. Dan Mina mengaku telah mengutuk Anna dengan bantuan ayah Anna.
Selama eksorsisme, Pastor Steger mengklaim bahwa iblis mengancamnya untuk menarik izin untuk eksorsisme. Beberapa hari setelah klaim itu, Pastor Steger menabrakkan mobilnya ke pagar jembatan, tapi dia berhasil keluar dari mobil hidup-hidup. Sesi terakhir eksorsisme berlangsung hingga 23 Desember. Pada akhirnya, Anna berkata, "Beelzebub, Yudas, Yakub, Mina, neraka, neraka, neraka. Terpujilah Yesus Kristus." Dan kemudian setan melepaskannya. Anna Eklund ingat memiliki visi pertempuran mengerikan antara roh selama eksorsisme. Setelah 3 sesi, dia sangat lemah dan kekurangan gizi. Anna melanjutkan untuk menjalani kehidupan yang tenang. Dia kemudian meninggal pada usia 59 tahun pada 23 Juli 1941. Sejak awal hidupnya, Anna Eklund hanya melihat wajah-wajah terburuk di sekitarnya. Fase terakhir yang berakhir dengan 3 sesi terakhir pengusiran setan yang dilakukan padanya. Tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi padanya. Mungkin dia sakit jiwa atau mungkin dia benar-benar kerasukan setan jahat. Apapun itu, jika kita melihat hidupnya dengan sangat dekat, kita dapat memahami bahwa itu adalah masa ketika kehidupan Anna mencapai klimaks untuk menormalkan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dengan bahagia seperti orang biasa lainnya yang sangat dibutuhkan. Dan ini adalah bagian terbaik dari kisah hidupnya. Sekian untuk hari ini. Sampai ketemu di cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.